We're all gonna make it mempersembahkan WAG Discover Volume 10. Ya, we're all Ten, gonna ten, 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 ten. Tepuk tangan. Dan ini acara yang sudah ke volume 10. 10 teman-teman. Yeah. Tidak terasa atau terasa ini sebenarnya. Terasa banget ya 10 ya. Soalnya bayar tempat gitu. Betul banget. Dan ini Nyari. kemarin kita kehadiran dari yang punya acara. Yang punya Paduka Sinuhun. Oh, Paduka Sinuhun. Sinuhun, Paduka We're gonna make it. Wagmi, Mi-nya ingat? Apa kemarin? Mijit. Iya. Kita callback aja, callback sama yang kemarin. Iya, Apa tapi- kabar Mbak-mbak SMA? Sekarang sudah pakai mukena ya? Rok mukena kebetulan. Kalau inget sih, gue aja lupa. Ingat. Yang duduk di tengah ya? Yang tengah, apa kabar Mas Nui, gitaris 420? Iya, sepi lu. Iya, dipakai. Ternyata masih lucu. Oke. Hari ini masih di audisional enggak? Enggak adisional Oke, ya. oke. Oke. Bukan jadi pilihan lagi. Pada malam hari ini teman-temanku, aku manggilnya apa ya? Teman-teman uwek atau gimana? Bebas deh, oke. Teman-teman bebas. Sobat wek. Sobat uwek gue. Itu khusus radio saya. Sobat. Tapi yang malam hari ini gak apa-apa lah. Sobat uwek pada malam hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari negeri penjajah teman-teman. Wah, ngeri banget. Takut ya? Takut lah. Bukan, gak apa-apa. Kita kan saudara tiri dari Jepang. Kita beri sambut untuk Deep Web Dolphin. Halo teman-teman Deep Web Dolphin, apa kabar? Apa kabar Deep Web Dolphin? Sehat alhamdulillah mas. Sehat alhamdulillah ya. Suaranya ngebas banget gitu Kang Son. Alhamdulillah sehat. Ya sehat. Saya ingat saya di poster ada berempat. Ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang satu kemana ini? Yang satu berhalangan hadir karena ada pekerjaan mendadak. Oh, Oke. gini apa nih? Iya. Dan hari ini adalah hearing session dari Yes, Deep Web, Deep Web Dolphin. ya. Karena baru saja ya, mengeluarkan first single. Asik. Yes. Bahasa Inggrisnya ternyata bagus ya. Single pertama. Single pertama. Di Yes. malam hari ini judulnya adalah Slice of Life. Wow. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Betul, Deep betul. Web Dolphin. Biasanya kan slice of life gitu ya, tapi slice of life. Apakah lagu ini seperti apa? Produksinya seperti apa? Tentang apa? Nanti kita akan obrolkan. Ya, tapi kita sebelum masuk ke dalam karya, kita mau Yes. kenalan dulu ya sama teman-teman Deep Web Tentunya, Dolphin ya. tentunya. Mungkin di sini ada yang baru datang, yang belum tahu Betul. sama Deep Web Dolphin juga, ya kan? Kita kenalan dulu ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dari masing-masing personil dulu, Mas. Oke, sama megang apa? Satu-satu. Oke, perkenalkan nama saya Alip Arko. Saya di sini sebagai leader di Web Dolphin di posisi vokal dan rhythm gitar. Ya vokal ya gitar gitu. Halo, perkenalkan nama saya Ian. Saya sebagai drummer di. Drummer. Drama. Tuh Mas Nui, drummer. Halo, Bukan. aku Kiko. Kenapa? Aku Kiko sebagai basis dan sponsornya di Web Dolphin. Sponsornya. Ternyata. Investor. Meskipun bodong kayak. Baru kali ini gue ada band yang Punya sponsor. terbuka banget untuk bilang gue sponsornya. Bapakmu punya adikarya apa gimana? Ya. Tapi emang sih semua aktivitas harus punya sponsor sih. Betul. Nah, Jadi kita kalau nyari band besok, cari salah satu personil yang kaya. Gak bisa main gak apa-apa. Iya, benar. Gak bisa main gak apa-apa. Megang-megang kecrek juga gak apa-apa. Iya. Setidaknya uangnya ngalir bro. Nah, betul nih, betul. Make sense kan? Make sense dong. Make sense dong. Semua kan butuh uang. Ih, semua butuh uang. Kalau nggak bisa ngambil uang dari kantong-kantong parkir kan ya udah. Mau produksi, gak ada uang? Ah, Susah. sewa studio, nah. Susah, ya kan? Bener. Oh iya, sama orangnya nggak ada sih, tapi satu Orangnya. lagi dia gitaris namanya Benny. Mas Ben. Mas Ya, Benny. sebagai gitaris dan yang paling ganteng. Oh. Main selling pointnya di web tuh di situ. Oh, Gitarisnya di- sebenarnya. Malah nggak datang ya? Yang malah nggak datang. Wah, berarti acara ini kurang ya? Iya. Kita tunggu aja besok ya. Ah. Kita cancel dulu. Yaudah, kita cancel dulu hari ini. Kita tunggu What Discover Enggak, ke ketakutannya gak ada isinya gitu. Oh iya, eman bro, kita harus menjual visual. Tapi Mas Kiko juga ganteng kok. Iya, iya, gak apa-apa. Terima kasih. Oke, Bisa pertanyaan, juga. pertanyaan pertama mungkin ya. Aku penasaran sih ketika semalam tuh kan abang-abang Paduka ngasih tahu gue ini apa namanya band. Ada band nih bagus. Gitu. Heeh. Nah,
kalau nanti besok Gimana tuh? kita podcast kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Iya. Ternyata pas kita kepoin gitu, wow menarik banget gini kan. Oke. Yang penasaran adalah, gue mau nanya nih, awal mula kalian terbentuk seperti apa? Boleh tuh ceritain dari mana kalian bisa ngebentuk sebuah band? Apakah dari pertemanan? Mungkin kita ngomongin garis besarnya dulu ya. Klise-klise dulu kali ya. Karena kan setiap band otomatis kan kalian pasti ada fase di mana kalian perkenalan. Betul. Lalu akan ada seleksi yang namanya skill. Oke. Kayak gitu-gitu kan pasti kan. Kalau ini nggak usah Kecocokan. ditanya. Nggak usah ditanya, karena kan dia punya duit. Iya. Pasti Kiko yang Iya. yang rekrut. Kan Dia tinggal, yang rekrut. tinggal dibilang. "Gua Aku punya pengen duit nih." bikin band, Bro. Sampai kipas-kipas ya. Duitnya Oke. ada, tinggal Duitnya ada. Punya Oke. adikarya, Bro. Sorry. Ya, boleh. Boleh Diceritain diceritain, dulu, siapa? awal mulanya seperti apa? Oke, jadi itu Deep Web itu kan terbentuknya tahun 2021. Oh, 2021. Ya 2021, tapi waktu itu namanya belum Deep Web. Oh, jadi belum itu waktu Deep itu Web. Masih internet sehat ya. ya, maksudnya Iya dong. Kita aja waktu itu logonya masih pakai ini, apa itu wallpaper lumba-lumba di billing itu. Oh, Jadi masih pantes. Nah, Anak terus tuh warnet. 2021 kita emang udah temenan lama sebelumnya Oke. kan. Cuma waktu itu kebetulan jadi kan ada komunitas band Jepang di Jogja namanya Japanese Band Jogja. Nah, itu bikin acara tribute to Larkensil. Lagensi. Nah, terus karena kita semua kebetulan berempat kita seneng sama Larkensil, ayo kita coba ikutan bikin gitu. Terus bikin perform di 2021 itu Boen Laruku. Setelah itu habis itu kayak kayak terusin kayaknya seru deh gitu. Jadi akhirnya diterusin gitu. Dari zaman corona ya. Iya. Pantes jadi deep web, Bro. Bagaimana caranya kalian bisa tahu kalau kalian tuh suka sama Larkensil sih? Heeh. Kok bisa barengan gitu? Bukan karena bro lu harus suka gue bayar ya gitu. Enggak dong. Enggak dong. Nih, Jadi gini Mas, sebelumnya personil di Beb Dolphin tuh sering jamming di acara komunitas ya. Ini komunitas lain lagi, Oke. jauh lebih tua dari Japanese Band Jogja, namanya Larkensil Yogyakarta. Oh, ada ya? Itu yang di situ sering main adalah Ian, aku, sama Benny yang kebetulan lagi nggak hadir itu. Terus dari waktu ke waktu kan aku juga tahu kalau si Benny yang kebetulan nggak hadir ini sering satu proyekan juga sama Kiko Mas. Oke. Dan kebetulan juga Kiko sama-sama suka Larkensilnya gitu. Jadi ya udahlah ini kayaknya kalau digabung 4 orang ngeband kayaknya klop deh chemistry-nya gitu. Oke. Jadi di Beb Dolphin itu debut stage-nya bukan dengan nama di Beb Dolphin tapi membawa nama Larkensil Yogyakarta Band. Jadi dulu band tribute Larkensil gitu. Oh, dari band tribute ya? Gitu. Dari band tribute. Iya. Iya. Mau nanya nih, kenapa Larkensil gitu? Karena kan genre musik Jepang tuh banyak banget Banyak, band-band yang terkenal ya. Karena Larkensil gitu? keren banget. Keren banget. Nah, seberapa keren? Gue mau nanya, seberapa keren sih Larkensil? Period. Oh gitu. Nggak ada apanya ya, nggak ada apa. Kalau buat kami itu nggak ada bosennya dengerin itu tiap hari itu. Oh gitu. Berarti dimulai dari band tribute. Ya, Band tribute betul. ya. Nah. Band tribute ternyata. Iya. Tapi dari proses itu kalian pernah ini gak sih kayak mikir kayak akhirnya kenapa kita harus ngebuat band sendiri, kan tadinya band tribute nih, pasti kan otomatis akan terkenal dong ketika ngebawain Larkensil. Di Yogyakarta ini kan banyak sekali wibu gitu. Iya, betul. Ini sekarang juga ada sepertinya yang hadir wibu-wibu ini. Ibu-ibu. Tenang bro, saya juga wibu bro. Saya nonton anime kebetulan. Anime. Seminggu ini kita berurusan sama wibu ya? Bener. Sampai besok ya? Sampai besok Sampai kita Jumat. akan ketemu sama wibu kebetulan. Tapi keren sih. Tapi keren asli Iya, sumpah. iya. Ternyata tidak bau bawang teman-teman asli. Fun fact ya bro ya. Itu bohong yang bau bawang. Iya. Mereka bau gerambang. Beda warna doang, Mas. Sama ya? Beda warna doang. Beda warna merah sama putih doang. Iya. Itu. Kenapa akhirnya kayak Kenapa memutuskan untuk bikin band sendiri? Karena kalau dari sudut pandangku,
Nggak tahu sudut pandang yang lain, mungkin nanti bisa diceritakan. Ya. Kami tuh udah berempat udah akrab gitu mas, udah chemistry-nya udah dapet. Kalian temenan dari kecil apa gimana? Enggak juga. Apa dari lahir gitu di Enggak, rumah sakit enggak. bareng gitu? Dari kapan ya? Hampir 10 tahunan ini sih mas, Oh, gitu. kuliah, SMA. Komunitas juga, Oh, JBJ, oh, JBJ. Japanese Man Jogja gitu. Oke. Dan akhirnya memutuskan untuk oke lah kita ngebuat band yang kita bukan cuma nge-tribute aja, bukan Yeah. yang cover-cover doang gitu. Capek ya cover soalnya? Enggak Apa? juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Tapi sampai sekarang masih kalian membawakan lagu-lagu dari Lark and Seal? Oh masih, Oh, masih ya. It's always. masih. Sering mengikuti event Wibu. Kayak jangan nyebut event Wibu ya nanti tersinggung ya. Apa sih nyebutnya? Event Jepangan ya? G-Fest. 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 Ya sering. Tapi gini, bicara band ya, kita bukan bicara komunitas. Mungkin bicara band kan pasti ada di mana fase kalian harus ngebonding. Ya. Tadi kan bilang kalian harus akrab dulu, Ya, betul. teman lama segala macam. Ya. Dari hal seperti itu, gimana caranya sih kalian bisa menciptakan sebuah karya atau mungkin kalian ngulik sebuah karya orang gitu loh. Padahal di fase kan, misalkan mau bikin band biasanya kayak gue mau cari gitaris, kita ketemu gitaris, kita kenalan dulu. Iya. Kalau kalian tuh bagaimana? Apakah emang dimulai dari harus perkenalan, pertemanan dulu, Pertemanan dulu. terus baru misalkan, oh kita sama-sama basis nih susah nih, gimana dong? Ya udah kamu gitaris deh atau bagaimana tuh? Iya. Akan ada perbincangan seperti itu nggak waktu awal kalian membentuk sebuah band? Iya, di pikiranku tuh terbesit, oh ini Ian lagi slow, lagi nggak banyak, lagi nggak punya band juga gitu loh. Terus Kiko juga kebetulan juga slow, nggak ada band. Cuman Benny-nya itu yang masih sama band yang waktu itu aktif itu mas. Iya. Cuman dia ya slow-slow aja gitu. Dan aku juga pada waktu itu juga lagi nggak punya band, ya udah jamming, terus ada acara tribute to Lark and Seal, submit aja, jadi gitu mas. Nah kalau bicara band Jepang ya, band Jepang, Ya. kita bilangnya band Jepangan nggak sih? Iya Band nggak? Jepangan. Band Jepangan ya, kan banyak banget nih. Mungkin nggak usah Jipen, di Jogja Jipen. ya, Ya. seluruh Indonesia pasti ada ya. Ya, Kalian ini nggak sih ada fase di mana kayak kan kalian tadi bangga kan, oh, kita bawain lagu Laruku kayak gitu, Yeah. kan Lark and Seal. Ada di fase di mana orang mengenal hal itu kayak, ah lo baru tahu Laruku berarti tahu kulitnya doang nih gitu. Tahu band Jepang tuh kalau tahu Laruku tuh kulitnya doang, belum tahu isi dalam-dalamnya banyak banget yang keren-keren kayak gitu. Betul. Ada nggak sih di fase kayak gitu? Apa mungkin emang tetap kalian bangga? Karena kan kayak sekarang tuh ada kayak Jirox lah yang Indonesia ya kayak gitu kan. Terus ada Jerux yang lagi Jerux, naik-naiknya, iya, bandnya si Doni dan kawan-kawan itu di Jakarta kayak gitu kan. Mereka juga bangga gitu loh. Ketika menyebut gue cover Laruku kayak gitu. Iya. Nah kalau kalian sendiri bagaimana? Ada nggak sih kayak dari segi persaingan antara setiap kota Iya. sama-sama suka band Jepang Iya. atau mungkin setiap komunitas itu mempunyai aktivitasnya sendiri-sendiri dan kalian ada nggak koneksi seperti itu? Kalau koneksi antar kota sih bukan persaingan ya mas, tapi lebih ke saling support aja itu sama di Solo dan Semarang. Oh, Magelang juga Semarang. ada, Magelang. Magelang ada ya? Cuman kalau untuk persaingan buat bawain lagu-lagu Lark and Seal tuh kami nggak merasa mau ini sih. Mau, Mirip-miripan gitu Iya, ya? mirip-miripan tuh nggak ada. Cuman kalau dari prinsipku ya lebih ke Lark and Seal kan masyarakat gitu. Oh, Memperkenalkan kembali ada band yang keren masyarakat. banget namanya Lark and Seal gitu. Oh, memperkenalkan. Ya. Lark and Sealisme. Paham baru tuh bro, Iya. paham baru. Iya, betul. Oh gitu ya, weh. Dan bicara perkembangan musik di Jepang, Jepang. di Indonesia itu seperti apa, Mas? Perkembangan Musik Jepang di Indonesia itu seperti apa? Di Yogyakarta dah khususnya di Yogyakarta. Ya mungkin luas dulu ya, karena kan iya. otomatis kan mereka akan memperkenalkan nggak cuma di Jogja dong. Betul. Apalagi tadi pengen mengelar ensil kan di Iya, masyarakat. betul. Itu gimana perkembangannya saat ini? Jadi kalau dari POV saya, kalau dulu di zaman-zaman 2009-2014, Jipen Jogja ini banyak rilisan mas, banyak banget rilisan. Cuman ada beberapa tahun setelahnya gitu meredup gitu mas, rilisan dikit. Kadang kan sekarang Jipen tergerus sama performer lain kayak idol DJ gitu kan. Ya. Cuman beberapa tahun terakhir 5 tahunan ini mulai banyak lagi yang bikin karya-karya sendiri gitu mas. Oh gitu, udah mulai bikin karya-karya sendiri. Iya, jadi
rising up lagi. Oh, oke. Make Nah, band great again. kalau misalkan kayak band kalian ibaratnya kita memperkenalkan bahwa kita ini band Jepang kayak gitu, misalkan Yeah. band genre Jepang ya kayak gitu. Yeah. Itu apakah kalian menunggu event itu dari event di Jepangan, ataukah kalian tetap terbuka untuk event-event lainnya, Mas? Bisa kayak gimana sih? Yes. Sebenarnya kalau di event-event lain tuh juga terbuka sih mas, cuma nanti garapnya nggak di Jepangan. Gitu. Oh gitu. Kalau ada offering di event lain yang mungkin lebih banyak, kita nyebutnya yang penyuka non di Jepangan tuh, yang awam di Jepangan tuh normis gitu loh. Oh. Ada wibu, ada normis. Serem ya. Iya mas. Ini baru tahu sih, baru tahu sih. Iya, baru tahu. Itu kalau di event-event yang non di Jepangan biasanya bawain lagu-lagunya kayak Lagu-lagu. MCR gitu. Kalau di Jepangan kadang Lark Angel tapi bisa artis lain juga gitu loh. Jadi nggak perlu Lark Angel. Berarti ketika kalian membawakan lagu-lagu non Jepangan gitu, apakah tetap dengan versi deep web Dolphin yang Japanese rock gitu atau tetap ya udah MCR aja? Iya MCR aja gitu. Oh, tanpa ada sentuhan Jepang ya? Nggak ada kompromis. Kenapa harus melakukan itu? Ayo, Mas Ian. Mas Ian udah ngomong dah, AF Kabah ya nanti apa ya? Lu nanti kagak dikasih bayaran sama Mas Diko nih. Lo kenapa mesti bayaran terus gitu? Gak apa-apa kan? Donatur. Iya. Ya itu kita compromise aja sih kalau Ah. misalnya main di luar Jepangan ya udah kita bawain yang orang normis tahu ya, MCR dan segala macam kayak gitu, yang rock-rockan kayak gitu. Kita nggak sampai mikir buat di di aransemen kayak enggak. gitu. Nah cuma kan ya bagi karena kita juga selama ini jadi band tribute kan, band cover, jadi ya udah cover aja waktu itu. Makanya ini bener-bener langkah pertama buat buat jadi istilahnya diri sendiri dengan ngerilis lagu ini, jadi kita mau kayak gitu. Jadi Berarti sebelumnya ketika kalian membawakan lagu-lagu yang non di Jepangan itu, kalian it's okay aja lah. Kita nggak dikenal sebagai band yang emang aku Japanese rock atau Japanese pop gitu-gitu. Nggak masalah untuk melakukan hal-hal iya seperti nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa waktu itu. itu. Tapi untuk sekarang ini, ketika kalian sudah merilis single yang Jepang banget nih, soundtrack anime banget nih gitu-gitu. Sumpah, kalau sudah mendengarkan soundtracknya anime banget bro. Oke. Kayak aku nonton opening anime gitu. Iya, ya sekarang sih kok Apakah udah akan terus misalkan eventnya memang bukan event di Jepangan, kita tidak akan membawakan di Jepangan gitu. Apakah akan bertahan seperti itu? Ketika ingin mengenalkan, oh ini loh Deep Web Dolphin adalah band Japanese. ya pengennya enggak sih, pengennya masuk ya pengennya udah berubah sih, maksudnya udah bawa ya pengen tetap punya identitas Jepangan ketika udah keluar dari maksudnya di event yang non Jepangan kayak gitu ya, tetap sekarang pengennya gitu diketahui sebagai band Jepangan Karena kan memulai itu harus dari yang suka. Betul. Dari apa yang kita suka dulu gitu loh. Masa bodoh orang mungkin nggak suka dengan kita, tapi kan kita suka dulu gitu loh. Apa Tapi- itu baru dikembangkan. Betul. Biasa kayak gitu. Tapi sih. pasti di setiap event-event tertentu tuh ada bro yang suka Jepang bro. Ada. Dinyanyiin lagunya aja mesti langsung Iya, tahu. pasti ada. Nah, bicara Jepang kan otomatis bicara kreativitas ya. Nah, gue betul. setuju banget dong kalau kayak gitu. Nah, culture-nya Jepang itu kan kalau mungkin beberapa orang gitu. Kalau orang Indonesia bilang, "Oh, lagu Jepang pasti anime" gitu. Kayak gitu Iya, kan gitu. pasti anime. Kalau kalian gimana sih dengan mindset orang seperti itu? Apakah kalian emang kita nggak mulu anime gitu. Kita emang culture-nya emang kita musik Jepang gitu kan. Kalau Jepang kan ada bilang kayak J-rock, J-pop segala macam Iya. kayak gitu-gitu ya. Banyak banget ya. Dan nggak cuman sekedar berkostum, kayak ada cuman pakai kaos doang, mainnya juga keren kok, Mainnya Jepang. kayak Aji kan juga keren banget kayak gitu loh, kayak dan Ya lain-lain. one ok rock lah. Gitu-gitu. Iya kayak gitu. Jadi gimana? Boleh dong minta tanggapannya dari kalian sendiri? Gak apa-apa dipikir dulu coba. Iya, Kita boleh. tunggu segmen selanjutnya setelah Iya. pesan-pesan berikut ini. Ya. Tenang aja emang. Tapi itu hal yang menarik gitu loh, karena hal yang menarik karena Betul. bicara strategi kan. Kita bicara Iya, bicara strategi, dan strategi. ketika kita mempersembahkan ke sebuah audiens, otomatis kan audiens kayak, oh Jepang anime, kayak gitu Atau kan. mungkin Tokatsu. Iya kayak gitu. Tokusatsu. Tokusatsu. Sorry. Tokusatsu. Tokusatsu ya. Super Sentai kayak gitu. Ultraman gitu-gitu. Gitu-gitu. Hachi anime kan ya? Nah, Hachi anime kan ya Mas ya? Anime. nah iya itu sih kalau menurutku ya sekarang tuh kayaknya emang
ini sih kalau misalnya ada band di Jepangan, kalau sekarang Ya. Iya. malah lebih sekarang ini yang kayak di apa kayak di band di Jepangan tuh pasti langsung diafiliasikan ke anime. Soalnya kayaknya sekarang lebih banyak orang dengerin musik Jepang itu karena dari animenya, bukan dari Iya. bandnya atau apa. Kalau dulu kan kayaknya banyak apa kayak aku suka band Jepang tanpa harus nonton anime pun biasanya mereka kan kayak gitu kayak. Maksudnya kan kami kan juga nggak apa kayak aku sih sebenarnya. Aku kan nggak terlalu nonton anime, tapi aku suka musiknya, musik Jepangan ya, musik Jepang. Jadi ya kayak gitu. Nah, Tapi lo bener tipikal gini gak sih kayak mencari referensi musik Jepang itu dari soundtrack anime? dari soundtrack Iya. Begitu ya? Tetap begitu Kadang kayak gitu, dimulainya? kadang kayak gitu, iya. Oh, oke. Soalnya gitu juga cara buat ini, buat kalau di event Jepangan ya, cara buat narik audiens. Oh. Lagi misalnya anime apa yang lagi Yang populer lagi naik, gitu kan. oke. Wah ini soundtracknya anime Haikyuu. ya IQ. Nah aku mau ngasih contoh aja bingung kan, Nah, mau ngasih contoh anime. Ya saking iya, ternyata ngeband Jepang juga nggak nonton anime juga ya. Ya, Enggak. jarang-jarang. Nggak harus ya? Aslinya enggak. Jadi enggak Aslinya enggak apa ya? ya? Enggak tahu ya. Mungkin cuman mindsetku aja gitu loh. Jadi emang ada dua kubu gitu loh. Emang pencinta anime kayak gitu, sama ya emang suka sama culture-nya. Betul, Iya, betul. kayak Suka gitu. sama Jepang. Saya juga nonton film Jepang kok. Ya aku juga, kalau iya aku nggak jarang nonton anime tapi film Jangan Jepang. berpikir yang lain-lain, Ya, teman-teman. Iya. Ya memang tidak ada soundtracknya itu tidak ada. Ada, biasanya di intronya ada. Di intronya biasanya ada. Pasti kamu Pakai dari bahasa vi- Mandarin biasanya. Pasti kamu dari VD. Bukan, saya nonton kebetulan Cross Zero. Sama High, tapi itu soundtracknya keren, asli. Oh iya iya. Cross Zero, ada soundtracknya. Linda-Linda gak sih? Genja. Iya. Ya. Deredet, deredet. Nah itu baik lagi tadi itu kalau kita pakai lagu anime, yaitu Haikyuu gitu kan lagi naik, ya udah kita bawain soundtracknya Haikyuu, wah itu biasanya langsung rame. Langsung sing along. Sing along, nontonnya kayak gitu. Kalau di Jepangan. Betul Ya, betul. Kimitsu no Yaiba. Aduh, Apalagi- apa, bro? Apalagi kan sekarang kan juga udah banyak banget orang-orang normis ya istilahnya, yang banyak nonton anime kan setelah apa namanya setelah COVID itu kan mulai banyak orang yang nonton anime. Jadi ya itu. Jadi entitas Indonesia itu dibagi jadi dua, bro. Iya. Korea sama Jepang. Pas Iya. COVID pada nonton drakor sama nonton anime. Iya. Nah kalau bicara kreativitas nih di Web Dolphin itu sendiri gimana cara strateginya? Maksudnya gini, setiap band Jepang kan ketika dia rilis apapun itu dengan strategi yang unik. Betul. Kalau kalian sendiri gimana? Ada nggak sebuah keunikan yang kalian persembahkan Di lagu ini. di karya? Di karya. Sebuah band gitu loh, dari sebuah band. Misalnya kayak, oh aku mau unik nih dengan kostum seperti ini atau mungkin dengan strategi-strategi lain. Karena kan Jepang kan sesuatu yang unik kan, banyak hal yang unik ketika mereka Ya tampil. sesimpel gitu. mungkin bukan cosplay tapi kayak misalkan Harajuku. Ya, gitu. waktu gue pernah melihat ada band yang namanya Cidergo kalau nggak salah gitu ya. Dia perform aja tanpa kelihatan wajahnya gitu loh. Setiap foto ditutupin semua muka-mukanya gitu loh. Tapi dia nggak pakai kostum kayak gitu. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak strategi khusus buat kalian untuk ke audiens dan penggemar dengan mungkin keunikan out of the box kalian sendiri gitu ada nggak sih? Sayangnya kita nggak Harajukuan kan, cuma kita uniknya begini. Kita kelihatan kayak normis tapi main di Jepangan. Oh. Nah, Gitu aja. Gitu. Dan ada investornya. Terserah dia, bro. Terserah dia gue mau gitu. Tapi celanamu Jepang kan ya? Celana, jaket Ya. hoodie. Hah? Nah, tambahin mas. Tambahin mas, tambahin. Izin menambahkan dari pendapat Mas Kiko untuk nge-reach normis Mas. Mungkin orang-orang yang awam dengan Jepangan itu kan mostly lagu-lagu Jepang yang mereka dengarkan itu udah ketebak salah satunya genre city pop. Oh iya, city pop betul. Oh, iya. City pop. Nah ini kedepannya ya mungkin kalau insya Allah kalau ada rezeki. Amin, amin bro, amin. Iya amin, amin. Lagu debut kami ini rencananya mau ada dua versi mas, yang versi original sama nanti yang versi city pop. Dibikin ya. Kita doakan Mas Kiko banyak duit teman-teman. Amin. Karena semua tergantung sama dia. Itu menarik sih ya, ada dua versi ya kayak gitu ya. Iya. Versi city pop, versi yang sekarang. Iya. Oh gitu. Bagus. Menarik. Dan mungkin bisa teman-teman yang lagi datang bisa kita lemparkan sebuah pertanyaan ke teman-teman. Iya, pertanyaan terlebih dahulu dah. Oh iya.
Ada mungkin yang mau tanya-tanya. Boleh maju ke depan? Yaudah. Beb Dolphin. Boleh silakan Mas. Nah, ini dia. Maju ke depan. Wah, lagunya udah ini banget, Bro. Matahari Jepang banget ini. Yoi. Jabat erat. Langsung gini, Bro, gue, Bro. Boleh. Silakan dari siapa, dari mana, dari siapa, dari mana. Siapa dan dari mana. TikTok live ini. Oke. Sepertinya nggak usah kenalan, sudah kenal ya. Oh udah kenal. Masnya mau nge-MC mungkin? Udah ada jobnya. Saya nggak dibayar. Enggak. Ambung suhu. Enggak. Silakan Mas Yuda. Oke, ini kan apa? Slice of Life, lagu pertama, Ya. debut. Ya. Insya Allah. Nanti akan rencananya kan nggak cuma satu lagu dong, Iya. pastinya kan. Hmm. Tapi yang pertama, pertanyaannya tuh, yang pertama adalah ini lagu liriknya tentang apa, temanya dan ceritanya. Lalu apakah nanti kedepannya akan menjadi ciri khas di Beb Dolphin bahwa di Beb Dolphin itu lagunya akan mengangkat isu-isu atau tema-tema seperti ini terus. Kalau misalkan enggak, kira-kira tema seperti apa yang mau dibawakan terus sama di Beb Dolphin kedepannya untuk lagu originalnya. Oke. Gitu. Sama ya, ini Mas, bacanya anime Mas, bukan anime ya Mas. Wah, ya. No miss, Bro. Keren banget. Anime ya. Dangkal. MC-nya dangkal. Soalnya saya sukanya drakor, mohon maaf. Ah, Saya nonton Squid Game kebetulan. Anime ya? Anime. Aku kan bahasa Inggris British cuma. Dangkal. Gitu. Terima kasih Mas Anime, Terima kasih Mas, direvisi Mas. Keren Iya. banget Mas. sudah direvisi. Udah gatel gitu, anime bro. Iya. Pertanyaan kita udah dijawab lah, udah ditanyain sama dia. Makanya punya program di Jepangan, ngomong anime nggak tapi bisa. BTW kita di Radio Ista Kalisa kebetulan juga punya program Japanonista teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian cuma dengerin dari soundtrack doang, bisa dengerin lewat kita. Asik promosi. Nanti requestnya dibanyakin ya teman-teman. Eh. Dan tiap Jumat sore di 96,2 FM. Tahu dong, keren banget. Aku pendengar lama Mas. Mas, Woi. Dari 2015 aku dengerin. thank you. Tapi itu jadi salah satu wadah ya, karena Betul, kita, bro. karena setiap karya itu harus punya wadahnya. Ya, Betul. Wah, Terakhir Ista Kalisa, kali aku mengundang idol group namanya Iris Idol. Oh Tahu iya, pasti kan? tahu. Kayaknya baru beberapa tahun yang lalu nggak sih Mas? Betul. Beberapa tahun yang lalu. menarik ya Ista Kalisa ya. Oh, jelas. Woi. Banyak. Ada program di Jepangan. Khusus Jepang ada. Kalau kamu suka Korea juga ada. Ya. Oke, kita balik lagi ke Walk Discover teman-teman. Saya dilirik Paduka mulu. Woi, program gua woi. Langsung dijawab aja ya Mas. Langsung dijawab. Menjawab pertanyaan dari teman kita Mas Yuda. Slice of Life ini lagu tentang apa sih? Kalau boleh Breakdown. bukan di breakdown, disimpelkan dalam satu kata. Lagu tentang orang halu, dan lagunya halu. Lagu Slice of Life ini adalah curahan hati seseorang yang sudah mengalami yang namanya fase burnout. Jadi dia itu udah di titik jenuh sama entah kerjaannya atau entah sama pasangan atau kehidupannya gitu. Jadi dia tuh mau menghayal aja gitu loh. Yang mana aktivitas ngehalunya dia ini adalah safe spotnya dia gitu. Dia mendapat ketenangan dari berimajinasi, dari ngehalu gitu Mas. Salah satunya adalah punya waifu. Ya. Mungkin ya. Terbaik itu bro. Delulu is the Solulu kata Kiko. Apa itu dulu? Delusion is the solution. Oh. Dulu itu. Tapi emang rencananya karya-karya kalian itu yang bersifat konteksnya adalah tentang kehidupan nggak sih? Atau Iya. tentang cinta? Existential. Eksistensial ya. Dan kedepannya, tadi pertanyaan, dari kedepannya akan selalu seperti itu atau? Enggak juga. Kedepannya di Beb Dolphin tuh nggak akan melulu bawain lagu-lagu yang sad boy gitu enggak. Lagu-lagu deep web. Mungkin kalau rilisan awal ini ya ada sekitar 3 lagu yang 4. Oh, Rencana 4 lagu yang temanya sedih, tapi ini udah disiapin 1 lagu yang segmentasinya nanti buat bapak-bapak
SNI atau saudaranya istri. Itu istilah bapak-bapak yang masih hobi beli mainan meskipun sudah berkeluarga, Mas. Oh, Gitu. Anda sekali itu. Bandai jahat. Anda beli Tamiya berapa bulan? Bandai berapa kali Bandai sebulan? itu salah satu penjajah yang jahat sekali. Iya. Karena dia tahu di masa-masa kita sudah dewasa punya uang. Iya. Dia mengeluarkan Dulu susah beli Tamiya cuma bacakan, Bro. Iya. Sekarang udah bisa lah. Toko satu mahal-mahal, Bro. Betul. Dinamonya masih kilikan. Iya. Dinamo kita lilit sendiri gitu. Ujung-ujungnya dijual lagi. Iya. Nggak Oh boleh. gitu ya, bapak-bapak yang masih kekanak-kanakan ya? Ya. Masa kecil kurang bahagia. Tidak akan melulu sedih kok, tenang aja. Oh, tidak. Oh iya. Tapi belum ada sih tema kayak gitu ya? Iya. Seru, Bro. Seperti apakah bapak-bapak yang tadi SNI itu tadi dibawakan sama Deep Web, penasaran? Itu dalam mini album atau single-single aja? EP Mas. Jadi liriknya masih proses ngedraft, masih penulisan gitu. Ya kalau misal dia nanti berdalih beli mainan, beliin anaknya padahal buat dia sendiri gitu. Pre-order kayak gitu-gitu. Iya. Ini bagus ya nak ya? Iya. Beli ya? Nah, atau nanti gini Mas, kong kali kong sama sellernya harganya berapa 1.900.000 tapi dihilangin nolnya 2 sama sellernya 19.000 doang. Tiba-tiba diposting sama Iya. istrinya di Facebook gitu kan. Tapi gue heran tuh sama orang kayak gitu, beli mainan tapi cuma dibokeh doang, gak perlu dibuka. Iya bener. Saya mau dibuka biar kelihatan aja Bandai. Iya. Harganya turun. Iya. Bahaya kalau udah kenal Bandai ya Mas ya. Bahaya. Terus bikin lagu judulnya Bandai, Bro. Heeh, Bro. Oh, tapi menarik, Bro, kayak gitu. Mungkin iya. Itu rencana kapan? Rencana? Rencana secepatnya dan sesegera mungkin sih Mas. Mungkin Nah, Secepatnya dan sepunya duitnya. Kita doakan Adikarya dapat proyek lagi. amin. tapi gini, bicara band otomatis kan nggak cuman kalian main instrumen, bikin karya, bikin lirik, tapi otomatis kan dari kalian ada yang memikirkan kayak segi promosi. Betul. Ya kan? Lalu mau dibawa kemana nih karyanya? Apakah sampai video klip? Kayak gitu-gitu. Nah, ya. itu dia. Seperti apa dan kerjasama sama siapa? Itu boleh tuh ceritain apakah kalian udah berpikir seperti itu ke depannya? Oh iya, untuk yang Dan cover misalkan kolaborasi sama siapa kayak gitu-gitu kan? Oh iya, kalau buat kolaborasi sih belum ada. Cuma Hmm. ini lagunya memang mau dipromosin dengan video klip juga. Video Oke. klip juga itu udah lagi dalam proses pengerjaan video klipnya dulu. Dia sama ini sih paling kita mau mulai kayak rilis-rilisan live session kayak gitu. Jadi lagunya kita bawain live kayak gitu. Di studio dalam bentuk video kayak gitu. Paling baru kayak gitu dulu, kita tipis-tipis dulu aja. Main di sosmed berarti gitu. Iya, betul, main di sosmed dulu aja kita. Ya. Sementara masih sebenarnya. Berarti Sementara ini kayak gitu. masih dalam proses. Seperti apa visual kira-kira? Visualnya Apakah akan Jepang sekali atau tidak ada unsur Jepangnya sama sekali? Karena tadi kan bilang kalian kita aja pakaiannya nggak Jepang-Jepang banget, nggak Harajuku banget, nggak cosplay gitu. Oh ya, ini sih kita visualnya lebih kayak ke band-band referensi langsungnya ya, yang hampir Yes. kita contek banget itu dari band Jepang. Hmm. Cuma lebih ke ini sih garage band gitu. Kayak si siapa? Band Inggris. Yang dari Jepangnya kita ambil Tokyo Jihen nama bandnya untuk visual visual video klipnya. Tapi yang dari garage-nya tuh kayak Block Party kayak gitu, band Block Party yang bangkit itu. Nah, itu kita ngambil visualnya dari situ. Simple sih Menarik. video klipnya. Cuma kita berempat main alat musik dah. Itu aja. Oke. Nggak aneh-aneh. Ya. Oh, nah aku penasaran lagu kalian ini sementara kan bahasa Inggris full ya. Apakah karena kalian bahasa Jepangan gitu, apakah nanti akan kalian bawakan sedikit ada kata-kata Jepangnya atau mungkin kedepannya akan pakai bahasa Indonesia? Kan jarang ya, kayak misalnya kayak Zirok, Zipilia aja sekarang ada Jepang-Jepangnya versi. Emang Zipilia band Jepang? Ada IC Teru 1, 2, 3, 4 ada Jepangnya semua itu. Asli. Kimi wa kara. Ada bro. Ada yang versi IC Teru Jepang full. Serius. IC Teru itu udah 1, 2, 3, 4. Ada yang versi Jepangnya lagi. Pusing dengarnya tuh. Apakah akan bahasa Indonesia? Udah ketawanya udah.
Apakah So tadi kita baru ngomongin sipilnya di sana. iya kan? Kita bawa ke sini. Iya. Kamu masih tetap kekeh kalau itu band Jepang. Judulnya band Jepang, IC Teru judulnya bro. Oke, oke. 1, 2, 3, 4 Iya. dan versi Jepang unversion. Ya, gitu. Apakah kalian akan membawakan dengan versi Indonesia, versi kan ada tuh lagu yang di Jepang dengan versi Indonesia. Kalian tahu Garuda Nusantara nggak sih? Yang tokusatsunya Indonesia, Bima. Oh ya. Nah itu kan pakai seperti bintang, lagunya Ungu apa nggak salah ya? Ya lagunya umum. Itu kan akhirnya Ungu aja jadi soundtrack itu. Apakah akan pakai bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Inggris? Nah, jadi tuh lagu pertama ini Slice of Life itu tuh aslinya draft pertama itu pakai bahasa Jepang. Nah cuma karena si Alip yang lirisisnya jadi tak bilang kayaknya bikin versi bahasa Inggris dulu deh biar nggak cuma didengerin sama Jepangan gitu. Maksudnya biar bisa didengar sama banyak orang. Kan nggak semua orang, maksudnya nggak harus bisa bahasa Jepang. Cuma tuh kan nggak semua orang terbiasa dengar lagu bahasa Jepang gitu, dengar lagu bahasa Jepang. Jadi kita coba bahasa Inggris dulu aja lagunya biar banyak audiensnya. Nah tapi karena lirik bahasa Jepangnya juga bagus di versi city popnya itu versi bahasa Jepang. Oh akan dijepangkan Iya, di Jepang. versi city. Iya. Full Yep. atau Ya paling ada bahasa Inggrisnya ada ada bahasa Inggris. Ya kayak band-band Jepang lainnya. Iya. Ya yang aku dengerin cuma One Ok Rock sih yang begitu kan ya. Iya. Kadang cetek. Nah, paling Ada tuh cetek. Aku tuh pernah nemu band Jepang bagus banget bro, tapi aku lupa namanya bro. Pokoknya dia pakai alat-alat Jepang gitu banyak. Alat Jepang tuh apa? Oh, Alat Jepang itu Wagaki. apa? Wagaki. Iya. Itu Vokalisnya asli. cewek tuh? Vokalisnya cewek? Iya. Iya, Wagaki. Wagaki sumpah performernya bagus banget itu asli. Nah, itu. Oke teman-teman ada lagi yang mau tanya-tanya nih? Ada Mungkin blog sini. Dari kubu sebelah. Oke. Oh boleh silakan mas. Silakan. Maju lagi silakan boleh. Asik. Ini saya boleh sarkas nggak? Wibu sekali. Jaket abu-abu. Celana training pakai kacamata kotak. Sorry mas, sorry mas. Tas ranselnya mana? Gak ada. Oh enggak ada. Iya lagi. Sorry mas. Oke. Suka keceplosan. Gak apa-apa. Emang ada bajunya baru adanya ini aja. Saya suka soalnya Wibu. Oke, selamat malam di Bird Dolphin dan umat lumba-lumba yang berbahagia. Asik. Oh, nama fansnya umat lumba-lumba. Si lumba-lumba. Bondan Prakoso bro. Langsung dijadikan nama fans. Gak apa-apa kalau ini. Oke, Umat. sebelumnya saya mau ngucapin selamat atas perilisan lagu pertamanya Slice of Life. Terima Udah dengerin dari draft kedua, udah pernah dimainin live juga, udah dikasih tahu pas di studio segala macem. Gila. Asik. Gila paling ini banget ya. Tapi aku pengen nanya ini nggak tahu ya udah ditanyain atau belum ya kayak suka duka kalian dalam pembuatan lagu itu kayak gimana? Soalnya kan aku tahu kalian itu buat lagu ini kan jangka waktunya lama banget kayak 6 bulan ada lah gitu. Nah suka duka kalian itu seperti apa kayak ini lagu apa ini bagian ini kurang cocok atau mungkin kalian ada kurang setuju lah sama kayak gini ya mas kurang setuju sama draft kayak gini kan dan segala macamnya gitu. Itu aja sih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik karena bertanya. Terima kasih senpai. Woi. Tadi perutnya sakit. Tadi bicara tentang brainstorming berarti, ya kan? Brainstorming. Karena bikin band kan otomatis kan nggak cuma satu kepala ya, ada 4 kepala kayak gitu. Betul. Bicara visual, bicara audio, bicara proses kreativitas, atau mungkin sampai sebuah karya jadi itu benar-benar sangat harus kita apresiasikan gitu loh. Nah, ada nggak tadi yang jadi pertanyaan? Suka duka kesusahan. Suka dukanya seperti apa? Dukanya dulu aja. Duka. Dukanya dulu. Dukanya saya keluarin Jadi lebih banyak. proses pembuatan lagu ini tuh memang lama. 2 tahun. 2 tahun. Lamaan. Itu karena kita susah banget buat ketemu bareng buat brainstorming untuk lagu itu. Saya pada sibuk semuanya tuh. Nah, sibuk juga di situ. Tapi sukanya ketika akhirnya ada kesempatan brainstorming kita jarang ada selek-selekan gitu jarang. Jadi bener lancar aja. Jadi ketika brainstorming ya udah oke, kayaknya gini aja deh. Padahal ini oke nih udah. Jadi ya bener-bener chemistry-nya karena chemistry-nya ada enak. Jadi kita nggak terlalu banyak itunya, nggak terlalu banyak konflik ya, dalam pembuatan lagunya. Ya. Berarti masalah waktu aja. Ya masalah waktu. Waktu susah ketemu. banget buat ngumpulin. Sama
Oh nggak ada sih itu. Oh enggak ada. Sukanya itu tadi berarti karena nggak ada konflik karena kita udah. Ya sukanya tapi kita udah, ya karena kita udah punya chemistry jadi gampang dan berharap. Tapi sekarang kayaknya karena udah apa namanya single pertama udah keluar, ya harap ya ini sih kayaknya semoga kedepannya jadi lebih lancar sih. Amin. Ya, lebih lancar lagi. Maksudnya nggak butuh sampai 2 tahun lagi buat ngeliris ngesain lagu selanjutnya gitu. Jadi semoga aja enggak. Jadi kan udah running 3 lagu lagi kan? Iya udah 3 lagi. Jadi ya begitu. Kita doakan. Mau ditambahkan? Mas Ian, please Mas. Ini belum ngomong ini, yang ini belum ngomong. Iya, Mas Ian mau Masukin menambahkan juga dong, ya kan? Sebagai drummer. Ano Watashi itu. Gak apa-apa Mas ya. Gimana? Suka duka kamu gimana? Sama? Sekalinya keluar lucu nih Mas. Kurang Didi. lebih sama sih kayak gitu. Kan bikin lagu ini ya bisa dibilang kurang lebih 2 tahun itu, tapi kan bukan karena malas atau apa, karena ya waktu itu tadi kan ya ada kesibukan di lain ngeband juga, jadi ya lamanya ya ada di situnya apa karena sibuk yang di luar band gitu. Terus ya kurang lebih juga sama sih kalau menurutku, apa kayak sukanya juga kita pembuatan itu gampang, jadi aku masukin part ini begini, oke yang lain langsung setuju gitu, nggak banyak inilah apa namanya nggak setuju apa gitu. Berarti kalian tipikal yang jamming dulu dapat instrumen atau emang kita bikin gambar lalu diisi masing-masing? Ketika proses pembuatan Teknisnya. teknisnya. Prosesnya dari rekamanku dulu sih Mas. Jadi aku brainstorming sendiri pakai gitar sama vokal. Terus nanti apa namanya demonya tak kirim ke grup itu. Oh, baru diisi masing-masing personil ya? Ya, dan juga kalau dari aku tambahan kesulitannya adalah ini Mas, melawan pikiran sendiri gitu. Jadi ada banyak referensi yang pengen tak pakai, misal progresinya mau ke ini, yang malah bikin lagunya tuh nggak jadi-jadi gitu loh Mas, gitu. Oke. Terus sampai beberapa waktu lalu aku lihat acara hearing season juga pas Grimory ini, aku lupa yang ngomong Mas Dana atau Mas Jeko atau Mas Ibob. Ya. Kalau lagunya kelamaan dipikirin, kelamaan bingung nyari referensinya dan nggak dieksekusi, nggak jadi-jadi gitu. Coba diselesaikan dulu aja, seadanya dulu aja. Nanti kan dibantu teman-teman yang lain gitu loh. Nek kamu cuman berkutat sama dirimu sendiri ya nggak rampung-rampung gitu. Oke, benar. Gitu. Setuju. Tapi gue penasaran sih lagunya seperti apa. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran, ada yang belum dengarkan kan? Apakah kita akan Akan ada pemutaran lagunya? Ada ya? Oke. Oke, mungkin kita dengarkan dulu ya. Karena kan tadi kita berbicara tentang proses segala macam Prosesnya. berkarya, terus Walaupun lalu, tadi sedikit diceritain dari pertanyaan Mas Mas Yoga ya tadi. Yoda. Ya, Mas Yuda. Yoda Star Wars. Ya udah, Baby Yoda. Baby Oke, Yoda. boleh Oke. kita dengerin ya? Kita dengarkan. Dengarkan lagunya langsung ya. Slayer. Enggak, jadi kayak menurut masnya mirip gitaris kami kayaknya. Berarti saya ganteng dong. Iya, tadi Mas Bini katanya ganteng. Makasih loh Mas. Ya tinggal kacamataan terus tinggal ditambahin bandana. Wah iya deh. Atta Halilintar saya nanti. Pakai bandana. Mas Soundman. Aduh. Kalau mixer radio saya tahu cara naikin audionya itu. Itu kayaknya yang mute dipencet terus ditarik feedernya ada. Ada tulisan mute, dicari kabelnya dulu. Perlu gimana?
Nah itu aja, ada orangnya. Nanti saya merusak kayak gini. Mixer radio beda soalnya. Nah bener kan? Umat lumba-lumba. Keren Ada banget kantor Mas. band. Ya, Keren dipakai. banget. Dipakai besok. Oh, iklan masuk, iklan masuk. Spotify. Langsung gitu. Kamu bisa mendengarkan Sombong amat. secara gratis. Cukup dengan membayar 54.900. Immersive silence, staring at the ceiling on my own. A sudden mercy to downtown of fantasies, transcending motion, walking under the morning golden moon. Wouldn't need no turning back. I wanna be trapped endlessly, and so I thought. Selections objectives within unmeasured velocity, sinking into stories I've written. I'm turning a fiction, echoing through doors of senses. Erase unfulfilled promises, rewrite petty premises, turning up sensation, nothing to lose, rushing towards the untruthful blue. I'm jumping off the bridge, dilating from the reach. Let the ocean swallow me, traversing bright dusty. Days in grayscales, I'm leaving behind. Days in grayscales, woke up from the light, wrapped in my slumber, true shape of false happiness, that waking up's the one I never wish. Altering a fiction, echoing through doors of senses. Erase unfulfilled promises, rewrite petty premises. Heaven's breath sensations, nothing to lose, rushing towards the untruthful blue. I'm jumping off the bridge, still dancing from the bridge. Let the ocean swallow me, traversing brighter speed, living out slice of light. Asik bro. Asik ya. Serius. Asik. Serius ini bisa jadi opening soundtrack ini bro. Iya, 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 iya. Ada kalau ibarat kata senam tuh ada part pendinginan tadi di tengah-tengah ya. Kalem dulu, dinaikin lagi. Wow. Kayak masih kurang sih buat dengerin sekali. Betul. Ya nggak Kita sih? dengerin sekali lagi Mas. Ya nggak sih, betul nggak sih? Iya. Enggak. Gimana bukan- kalau sudah perform aja? Kalau aku bukan kurang didengerin sekali, aku dengerin setelah ini harusnya ada playlist selanjutnya lagi. Iya, Jadi iya, lagu iya. dia yang kedua, ketiga, dan keempat. Gak Continue boleh ya? didengerin sekali. Oh mungkin itu strateginya. Ini tuh baru opening kan? Belum ada tenonet, tenenenet. Iya, iya. Soundtrack Itachi bro. Tenenet. Apa soundtrack yang kemarin lo bawain apa?
Biola. Oh, kimi wo sasageo. Lo paham, lo kemarin lagi Oh, iya, cosplay. iya, iya. Orang lagi cosplay gini, selesai. Sumpah. Lo Ini tuh paham. baru opening anime, Mbak. Anime. Sorry. Sorry senpai. Tandain Pak. Watashi salah terus. Tandain Pak. Opening anime. Oke. Belum nanti lagu Sotek Tengah yang versi sedih, nanti baru yang closing. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue tadi dengerin yang gue nikmatin adalah ketika mendengarkan irama bassnya. Wah, Khas banget ya? ding ding, ya nggak Pak? Kerasa. Ah. Kerasa sih. Tukang bass kerasa sih. Tukang bass lagi. Kamu udah nyobain bassnya dia belum? Cobain bassnya dia yang Iya, basis, yang dari kayu itu. iya, Selalu basis hunter ngabarin. dia. Iya. Selalu tuh ngapain, ayo kok ke rumah, Dia bikin cobain bass. bassku. Nah kan bener kan? Kan? Kemarin ini bassku dari Jepara. Iya. Kemarin sempat nyobain sekali di studio bassnya dia, enak banget. Nggak mainnya bisa jalan sendiri bassnya. Anda kan juga basis kebetulan. Nggak, udah pensiun Pak. Oke, semua basis kita berkumpul langsung dedem di sini. Oke. Iya, asik ya. Asik ya. Ada beberapa part yang kayak ini full bahasa Inggris kan? Iya, full bahasa Inggris. Ada beberapa part kalian setuju atau enggak kayak kayak lirik Jepang ya? Kayak ada bahasa Jepangnya gitu. Bagus banget ini sumpah. Paham gak sih maksudnya? Diem aja bro, Iya. Jangan ditepuk tanganin. Bukan bertepuk tangan, tidak. MC dangkal aja tepuk tanganin. MC kosong begini ditepuk tanganin. Ngomong anime aja ending. Tapi jujur ya, ini kayak kita lagi menikmati sesuatu yang enak tiba-tiba selesai dan akan continue bro. bikin lagi, ngulang lagi ya. Ya kok habis? Nambah ah. Iya. Kita makan Indomie satu kan kurang ya bro? Ya kan? Tapi kalau gue merasakan musiknya itu kayak ada sesuatu yang kental dari band Lark and Chill ya. Iya nggak sih? Gue ngeliatnya kayak gitu ketika gue mendengarkan. Cuman emang nada vokalnya beda. Betul. Nada vokalnya nggak kayak Haide gitu loh. Haide. Cuman asik. Gue melihat itu asik banget. Semutnya itu, suara semut. Suara Iya semut. betul. Nah kita lempar ke teman-teman ya, experience-nya seperti apa tadi Iya, kalian mendengarkan cari lagu. reaksi dari Reaksi teman-teman. ya. Kita lempar ke teman-teman penonton. Ayo. Boleh. Silakan Wi. Ketika, oke. Oh langsung. Gaspol. Sebagai basis juga. Basis juga. Selamat malam teman-teman Malam. semua. Aku pertama mau ngucapin selamat dulu. Terima kasih. Tepuk tangan. Aku nggak akan menanyakan apapun, aku hanya mau bilang sesuatu. Gini, aku pertama kali dengerin lagu ini kayak bukan gini. Ini mengingatkanku sama waktu aku ngeband dulu, yang kalian datang personil masing-masing, terus kita colok ke ampli, main, ngalir gitu aja, nggak berpikir bahwa nanti aransemennya gimana, ini isiannya gimana, enggak. Jadi itu sama kayak waktu aku ngeband dulu lah sama temen-temen gitu loh, yang dulu band-bandan masih nirvanaan kayak gitu tuh, yang Jamming ya nggak mikir gitu loh. Ya aku sih senengnya ini mungkin bisa jadi warnanya buat juga. Maksudnya ya sudah segini aja. Memaksimalkan apa yang kalian punya, umpamanya gitaris sama drummer sama bassisnya bisa backing vokal, ya sambil main sambil backing vokal. Jadi udah komposisinya sudah pas banget. Dan ini makanya aku tadi bilang kamu datang, kamu nggak perlu mikir, ayo main. Aku bukan bilang skillnya ya. Kalau skillnya harus ngulik ini. Cuman flowing musiknya ngalir. Enak. Tengahnya santai-santai, yang kita pas tengahnya tuh lihat-lihatan. Nah, kayak gitu loh, flowingnya yang aku di sini yang aku mau bilang. Bukan skillnya. Kalau skillnya ya pasti harus ngulik. Cuman flowing musiknya, dan ini buat aku luar biasa sekali. Tepuk tangan. Lagi sama dipertahani lah warnanya. Nah, kalau penilaian Mas siapa? Oke, Mas, dari 1 sampai 10 deh, mau kasih nilai berapa? Mau jujur nggak enak? Nggak apa-apa loh, Nggak apa-apa. Aku jujur ya, band Jepang Jogja yang bagus, hampir semuanya bagus. Cuman yang langsung kena di aku
sekali dengar itu kebetulan cuma 2 dan ini salah satunya. Woi. Tapi aku nggak perlu nyebutin. Ya. Bukan berarti yang lainnya nggak bagus ya, tapi Iya. langsung Langsung kena makanya ya. aku tadi Nyentuh. bilang ini kayak aku band-bandan dulu waktu kuliah, waktu sama teman-teman yang ayo main yuk, yang nggak dipikirin banyak kayak kita ke kampus terus Iya. ya lo gitaris, lo drummer, lo vokalis, ayo ke studio yuk. Kan kadang kita kayak gitu. Iya. Yang mereka sudah memang bukan jamming ya, tapi ini gitaris, ini drummer, ini keyboardis, ini basis, ini vokalis. Kita masuk studio bareng yang nggak pikir apa, yuk Oasis yuk, gampang. Kan Oh, kalau iya. udah masing-masing udah punya skill kan? Iya, langsung Oh, ngalir, gitu. langsung ngalir. Ya itu loh maksudku. Nggak Zaman- yang zaman kapan tuh, nggak Mas? pikir C-nya mana? Mulai dari Iya, apa? Mas. Nggak pikir kayak gitu loh. Itu zaman kapan tuh jamming-jamming gitu? Aduh 1671 apa ya? Efeknya masih pakai metal john ya. Ya udah gitu aja. Momen selamat buat di web Iya. seperti kata Duta Silam Seven. Kalian luar biasa. Woi. Nggak, kalian luar biasa tuh Duta apa Ariel sih? Ariel Mas. Koreksi. Oke, tuh, terima kasih Mas. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada Coba. lagi nggak? Coba. Oke, angkat tangan. monggo Mas. Silakan Mas. Anak pang ini. Woi, pegel. Aduh, Sama kretek Mas, Mas. kretek. Saya bisa kretek loh. Satu sisi 50.000. Satu sisi setengah doang tapi. Silakan Mas. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Aditya. Saya drummer dari Sitagi Uma. Kenapa ya? Drummer mirip ya? Iya, mirip. Drummer-drummernya gitu semua ya? Gak bercanda saya. Nama saya Faiz. nama ibunya Faiz Oda. Woi. Nah, di sini saya waifunya Korono Masawako. Woi. Kimino Todoki. Iya, gitu. Jadi pengen ngasih impresi pertama mendengarkan. Jujur banget. Sejak rilis, aku pribadi menahan untuk mendengarnya sampai habis. Karena aku yakin acara ini bakal ada. Gitu. Jadi langsung aja bisa dengarkan lagunya langsung dengan kualitas sound yang oke. Ketimbang saya pakai headset tapi di jalan masih beradu dengan suara motor-motor. Gitu. Jadi kentang ya? Jadi kentang. Ya. Lanjut. Dan dari skala 1 sampai 10, dari saya pribadi ini 8. 8. 8 sebagai orang yang suka dengar lagu apapun genrenya dan melihat sejarah ke belakang di Web Dolphin ini berangkat dari teman-teman yang suka Lark and Seal. Di lagu ini saya hampir tidak bisa menemukan warna Lark and Seal-nya. Walaupun detukan drum yang tegas seperti Yukihiro-nya Lark and Seal itu berhasil digarap sama Ian dengan gitar, lantunan gitar all-around-nya Benny ya, gitar sejuta umat itu. Terus vokalis yang sudah sangat veteran, saya mendengarkan lantunan suaranya tuh udah yang oke banget gitu kan, peserta Mang Hafiz gitu. Dan irama bass yang selalu mengalir itu memang selalu jadi ciri khas di lagu segmented Jepangan, khususnya di beberapa tahun terakhir. Ini memang berangkat dari band Laruko mereka, tapi yang saya dengar langsung di sini teringat sama lagu-lagu dari The Adams, khususnya di album Actor Plus. Iya, lebih ke lagu apa itu judulnya, Timur ya. Ya, saya mendengar situ karena lagunya sederhana tapi bisa membawa emosi. Kemudian juga dari sisi Jepangnya saya lebih berat ini ke band seperti Last Alliance dan juga Back Number, cuma tidak sedih. Kalau Back Number kan semua lagunya kan sedih semua ya. Jadi situ berhasil banget untuk membawakan nuansa yang sebenarnya tidak baru. Iya, mau duduk sebenarnya. Nuansa lagu yang sebenarnya tidak baru, tapi untuk pendengar post pandemi kayak kita ya, normis dan wibu post pandemi seperti kita, ini sangat segar gitu. Walaupun tadi perasaanku aja atau gimana, itu frekuensi bassnya sedikit lebih tinggi, mungkin karena sponsor. Ya.
Mungkin karena sponsor. Udah diatur bang, udah Iya. diatur layarnya, diatur layarnya. Tapi itu ciri khasnya lagu Jepangan saat ini memang sorry. Iya. Sentimental dan teman-temannya itu memang aliran bass yang selalu mengalir gitu kan. Kayak bikin pad buat instrumen yang lain gitu. Jadi menurut saya ini sangat bagus. Saya kasih 8. Kenapa tidak 10? Karena harapannya 10-nya nanti melanjutkan cerita dari lagu ini. Nah, Wih. itu. Sequel. Terus Sequel. sekalian nanya nih. Boleh. Ini nggak mungkin karya pertama dan terakhir dong buat tim Pasti dong. Dolphin yang umurnya baru berapa? Mau jalan 5 ya? Mau jalan 5. Pertanyaanku adalah lagu selanjutnya apakah masih dalam tema yang sama, dalam artian kan ini slice of life tentang seseorang bla 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 bla. Di lagu selanjutnya kah apakah melanjutkan cerita tersebut di warna musik yang sama atau langsung banting setir tiba-tiba full rock atau full pop gitu. Soalnya melihat teman-teman saya ini memang sudah pernah main hampir semua genre lah gitu, kecuali dangdut. Kecuali dangdut. Belum. Seperti itu. Jadi pengen dengar apa responnya gimana untuk lagu selanjutnya. Karena saya kayaknya sepertinya sudah ada draft lagu baru yang belum tergarap atau belum. Jadi pengen dengerannya gitu. Soalnya pengen dengerin ini kelanjutan ceritanya seperti apa nih Slice of Life. Gitu. Terima kasih. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Ini menarik ya, karena pertanyaannya semua adalah kelanjutannya. Kelanjutannya. Berarti kan ibaratnya penasaran. Kayak seperti tadi apa sih? bener loh, ini baru opening lagu, masih ada di Iya. tengah. Ini masih intro. Masih intro Pemanasan. aja, pemanasan. Dikasih dikit-dikit dulu ya kan. Coba boleh kasih jawabannya tadi. Pertanyaan apa? Ya, jadi kelanjutannya itu. Jadi kita memang rencana nanti ada satu lagu yang memang rock banget, ada. Oke. Bahkan ada satu lagu juga yang slow banget yang galau. Dan itu rencananya nanti mau kita putarin juga, masih demo mau kita putarin satu. Ya, jadi gitu. Nah, tapi itu jadi itu prinsipku ya, kalau di bandku itu kawan nggak terlalu suka lagu galau ya, lagu slow tuh kayak males. Nah, tapi kalau liriknya yang galau nggak apa-apa, tapi musiknya harus sangat ya, harus upbeat kayak gitu. Jadi kalau meskipun isinya kayak galau-galau liriknya entah ya depresi dan bla bla bla, tapi musiknya harus upbeat di kok di menurutku. Kayak garam dan madu gitu ya. Iya, betul. Iya, kayak itu kan garam madu. Isinya kan cuma cowok galau tapi sambil joget. Galau ya. Iya. Gitu. Menarik. Ada lagi nggak nih teman-teman di sini? Tadi yang masih penasaran? klarifikasi bassnya, bass. Oh iya. Itu kebetulan bentuk demonya isinya bass semua. Apa? Oh enggak, demonya ini kok. Demo yang satu ini udah vokal sama gitar. Oh, iya. Bassnya belum. Ini jadi rencana akan diputerin juga nih malam hari ini. Yang Iya. demo yang akan di. Iya, dan bener-bener masih proses banget soalnya. Ini lagu galau. Durasinya sampai 6 menitan. Wah. Jadi ini Dream Theater apa Pio? 6 menitan. Gak tau yang nulis. Bohemian Rhapsody. Itu Lagu nama namanya. tuh kalau dinaikin odong-odong lama. Jadi Lagunya slow, 6 menitan. 6 menitan. Ya muter ring road sih nyampe. Iya. Satu utara tuh. Iya. Apa tadi soal bassnya? Enggak, bassnya enggak. volume lebih besar. Tidak harus diklarifikasi kan gitu. Oh, Boleh lagi. Boleh lagi. Bang, masuk Bang. Emang senagih lagunya mereka, asik. Jangan ngoreksi saya lagi. Cuman sedikit menanggapi karena tadi teman-teman menanggapi juga gatel pengen nanggepin ya. Jadi Iya. bedanya saya karena bukan anak musik sebenarnya, Iya, nggak bisa main musik. Mentok dulu cuma bisa main gitar pakai stick PS2. Wow, gitar hero. Gitarnya yang sticknya yang bentuk gitar mas? Enggak, yang pakai Oh yang stick biasa. PS. Oh. Jadi ketika mendengar lagu itu aku biasanya menggambarkan secara visual karena kebetulan malah hobinya bikin video klip. Tapi untuk lagu Slice of Life dari teman-teman di web ini aku tidak memvisualkan itu, ketika mendengarkan tuh nggak kebayang ini sebagai video klip. Tapi justru aku kerasa feel-nya, vibes-nya itu kayak film-film Jepang tema musik. Kayak ya mungkin sering lihat kan kayak Linda Linda, Beck, yang Glaser. di sana ya, Glaser yang baru.
di sana Koino Uta atau sejenisnya. Aku merasa kayaknya kalau lagu itu tadi masuk ke sebuah film itu sangat apa ya? Sangat cocok lah, sangat masuk lah. Emosionalnya ya? Yes, jadi ada story yang disampaikan sederhana dan apa ya istilahnya ya? Masuk aja ke alur cerita. Iya. Di Facebook Short gitu. Iya. Sama terakhir ini sekalian sudah siap untuk masuk nominasi tahun ini ya. Sudah sangat Bersaing teman-teman yang siap. lain sudah siap ya. Oke, kalau gitu nanti kirim linknya. Terima kasih Mas Yuda dari Serawung Numasuri. Waduh, Aman, Peng, aman. Aman ya. Anime itu nggak dikoreksi lah. Sip. Sip, thank you. Terima kasih. Mas Yoda. Ada lagi teman-teman yang Ada lagi ingin mungkin? ngasih appreciate atau tanggapan? Ini baru kali ini ya. Oke, Oh, Pocos. Mas Oke. Jalu. Silakan Mas, boleh. Jepang lagi, Bruce Lee. kaosnya Jepang. Wata, Cina, Bruce Cina Lee. ini, Cina. Cina, kirain Jepang, ternyata Bruce Lee. Kukira Godzilla bro tadi. Udah gini kan. Oke, terima kasih. Mataku minus gitu. Terima kasih lagunya bagus ya tadi ya. Terima kasih Mas Jalu. Enggak perlu dikenali berarti. Ya, saya mau tanya aja. Kenapa memilih lirik bahasa Inggris? Terus sebenarnya target dari lagu ini itu kemana? Maksudnya ke audiensinya itu apa? Bukan apa ada orang mana gitu. Siapa? Nah ya siapa? Nah, Apa? seperti itu. Seperti itu saja. Thank you. Thank you Mas Bruce Lee. Mas Bruce Lee. Wata. Nah, Terima kasih Mas Jalu. Silakan dijawab. Kenapa liriknya Inggris ya Mas? Enggak terpaksa juga, karena memang apa ya, aku tuh pribadi lebih suka nyanyi lagu bahasa Inggris atau Jepang daripada lagu bahasa Indonesia. Enggak tahu kenapa. Ya yang aku bikin lagu yang senyaman tak nyanyiin aja gitu Mas. Dan mungkin lebih terasa edgy ya. Lebih nyampe. Iya, lebih nyampe. Gitu. Terus untuk target audiensnya ya all around sih Mas. Siapa-siapa aja bisa dengerin. Ya diutamakan juga teman-teman si band Jogja dulu gitu. Seperti itu. Oke. Thank you. All around you. All around you. So bro. Dolby Atmos. Dolby Atmos. Emang lagunya Wakmi. Wakmi. Jadi ingat kita. Sudah bisa diputarkan di bioskop kesayangan Anda. Tapi boleh dong. Paduka juga boleh komen Paduka. dong. Oh iya, kita tunggu komentarnya Mas Damon ini. Iya loh. Iya. Ini kan di depan Dewan Juri. Berdua. Masa Paduka nggak ditanyain kan? Kayak coba. Dewan Juri gelasnya udah putih bener. Oh iya, boleh. Ini panjang Mas ini. Oh, harus dong. Harus. Mau ngucapin dulu selamat buat Dibel. Terima kasih Mas Karena Damon. dia 2 tahun ya untuk bikin lagu ini. Ya. Terus saya mau bilang ini apa ya? Saya kan selama ini kan suka dengerin lagu, tapi dengerin lagu yang daftar di Wagix gitu. Oh. Baik banget itu. Terus tak dengerin beberapa kali semuanya itu tak dengerin dah. Tapi kalau pas Dibel keluar itu saya dengerin, langsung saya suka, terus langsung tak rewind. Jadi 1 jam itu nonstop saya mendengerin ini terus. Gimana ya? Lagunya tuh memang ya seperti yang diomongin Niko itu sederhana, terus terus ya udah asik aja gitu. Jadi kadang kan lagu tuh ada yang nggak perlu dipikir ini gimana sih, tapi lagu yang dinikmatin aja gitu loh. Iya. Misalnya kayak gitu, ya udah gitu aja. Terus sama itu bener sih. Sebenarnya saya mau tanya dia, itu yang mixing bass ya, itu yang nyuruh kamu apa? Nah, Si Yoko kan bahas lagi kan? Ini emang edisi basis emang. Itu memang nendang banget dan bukan berarti jelek, itu memang bagus sih. Iya. Udah gitu aja. Tepuk tangan dong buat ini. Tangan. Robin. Besok bikin slice of life 1 jam full di YouTube ya. Iya. Biar gampang kita.
Kayaknya banyak masalah ya basis hari ini ya. Basis, ada apa dengan basis? Oke, langsung diklarifikasi. Langsung, gas, bro. Oke, jadi buat bassnya itu aku nggak request buat dikecekin enggak. Aku malah sebenarnya jadi jujur ya dibandingin personil yang lain, aku sebenarnya yang paling musikalitasku yang paling kurang. Oh iya. Musikalitasku yang paling kurang. Merendah. Enggak, seriusan. Sponsor. Ya. Tapi ya itu aku nggak ada minta buat bassnya buat dimaksimalin, tapi emang pilihan dari ininya kayaknya pilihan. Soalnya kita untuk si audio engineer-nya, si produsernya Mas Yogurt, dari Resound Record. Itu kita memang kasih ini sih nggak terlalu banyak request. Jadi kita kasih dia kebebasan buat ya gimana enaknya buatmu, gimana menurutmu kayak gitu kan. Ya udah menurut dia kayaknya bassnya yang dimaksimalin ternyata. Jadi ya aku juga waktu dengerin sebenarnya agak kayak shit kok bassku ini banget ya. Bassku menonjol banget ya, tak bilang. Aku takut ada tuntutan dari yang dikira aku terlalu. Ternyata benar langsung ditanyain. Soalnya itu bass riff yang terakhir banget, yang kesannya kayak kompleks itu benernya itu impromptu. Bahkan sekarang aja kalau aku disuruh ngulangi main itu aku nggak bisa. Aku nggak bisa mainin ulang itu. Ada bass? Nggak bisa, susah. Kita coba. Itu aku nggak bisa, beneran. Nggak bisa. Bahkan pas rekaman aja itu kayak ada beberapa bass line yang aku lupa kayaknya. Yang kayak aku nggak bisa. Setiap kali kok tak mainin perform pasti nggak tak fill in dan segala macam. Jadi cuma tak Ya, jadi pertanyaannya saya tidak bertendensi apa? Tidak se-narsistik itu untuk minta kalau bassku dinaikin ya. Soalnya biar orang tahu kalau aku jago enggak kayak gitu. Enggak, aman. Ya. Wah, thank you. Terus sudah diklarifikasi aman ya, basis ya, teman. Tapi lo sebagai basis, maksudnya kayak setiap perform sama ketika mixing, ketika rekaman gitu, akan beda gak sih cara mainnya? Iya sih. Kan ada kesusahan ya ketika mainin part gitu loh. Iya. Itu akan ada improvisasi gak sih ketika pas lagi mantu? Iya, kadang aku sering kayak gitu. Tapi mostly biasanya bukan tak improvisasi tapi tak oversimplified. Tak simpel jadi ya biar udahlah gini. Makanya biar yang lain aku lebih prefer yang lain lebih dinaikin, maksudnya kita vokal drum dan bassku pelengkap aja nggak apa-apa gitu. Gitu. Memang orang kaya ini rendah hati ya. Yang penting saya. Amin ya, amin. Kita sekali ini doakan semoga semakin kaya ya teman-teman ya. Semakin kaya karyanya. Semakin kaya, Deep Web Dalvin akan semakin naik. Emmy Awards lah minimal gitu-gitu. Itu teman-teman. Tapi kalian tadi kan kalian tidak ada tendensi apapun, dipersilahkan untuk produser kalian nge-mixing akhirnya jadi. Ketika nih lagu kalian seperti ini, kalian protes kah, puas langsung kah, atau ngerasa wah, gimana? Reaksi pertama kalian ketika lagu itu sudah jadi? Kan tidak ada tendensi, ini harus dinaikin, ini harus diturunin, dikurangi gitu. Wah, kemarin puji Tuhan nggak ada sih, langsung cocok aja sih. Kalau di aku sih langsung cocok. Mungkin boleh dijawab. Ya, coba yang lain. Kalau aku sih mungkin dari revisi di vokal aja sih Mas, karena aku merasa yang kurang serk di vokalku tuh apa, nanti tak revisi gitu. Mungkin kalau iya Mas ya? Gak ada? Gak ada. Sama. Aman. Kurang lebih gitu aja Mas. Kita puas sama hasilnya dari Resound Records. Mantap. Ya Yogurt gak ada. Ada orangnya di sini? Ada ya? Iya. Gak ada. Kita hadirkan. Ku terima beban ini. Tapi gue seneng loh, kayak punya drummer kayak gini. Anteng aja udah ngikut-ngikut. Sama kebetulan produsernya satu kontrakan sama aku, jadi aku nggak mau aneh-aneh ntar jadi di kontrakan nggak nyaman suasananya. Kalau terlalu takat ini kurang ini terus-terusan ntar. Iya. Hubungan pertemanan jadi ntar dia cabut, aku bingung biar kontrakan gimana gitu. Ya. Kalau dari kalian sendiri, tadi kan udah dinilai sama teman-teman 1 sampai 10. Kalian masing-masing untuk karya ini, kepuasan survei kalian 1 sampai 10. Iya. Berapa masing-masing? Mas Ian kali ini harus jawab ya Mas ya. Cuma 1 sampai 10 doang nih menurut kalian. Kepuasan kalian Gak dalam apa-apa. karya ini. Kepuasan kalian. Kepuasanku 9 sih. 9. 9. Paling kurangnya
bassku harusnya bisa lebih bagus lagi seharusnya. Cuma ya itu karena musikalitasku agak kurang jadi ya udah gitu aja. Paduka Ya, tolong ajarin 9. Paduka. Paduka coba tolong. Paduka tolong nanti diajarin lagi. Banyak basis. Banyak basis. Banyak basis ini. Iya, basis. Banyak basis nganggur. Banyak basis nganggur ini. Bikin band aja bass semua. Ya, kita kekurangan di JBJ itu kekurangan ini Mas, kekurangan keyboardis sama drummer gitu. Aduh, daftar, ayo daftar. Wah, nggak ada Arvin sih ya. Iya, backing vokal cewek butuh barangnya. Oke, kalau dari aku sih 8,5 ya karena aku bikin lagu ini tuh kayak nggak betul-betul apa namanya Mas, nggak begitu serius gitu, cuman aku pengen di Beb Dolphin tuh segera punya karya kayak si band lain gitu Mas. Setidaknya punya karya dulu. Ya betul ya, yang Mungkin paling tapi cepat kenapa? jadi. Oke, thank you Mas. Ya, iya. Iya Mas ya. Silakan Mas Ian. Ya kalau aku sendiri sama sih kayak Mas Salim juga 8,5 di apa ya, kayaknya untuk produksi yang ini tuh ya emang bener dibilang sederhana ya sederhana gitu, tapi ya kalau banyak yang suka ya alhamdulillah, syukur, senang kita. Sama ya Terima kasih. itu aja sih kayaknya. Ngeblank aku. Oke. Mungkin kita bisa kasih pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan aja. Oke, harapan kalian Harapan. deh. Harapan kalian kepada Semua pikiran, pendengar. keluar. Harapan nih. Kita udah kompak. Pertanyaan terakhir kan memang gitu ya, harapan dan closingan. Dan closing. Untuk lagu ini, untuk Ya. di Beb Dolphin. Ini harapan dan next kalian mau ngapain nih setelah ini? Gebrakan Apakah apa? ada konser kah terdekat ini atau mungkin bikin showcase atau bagaimana? Yes. Ya itu sih harapannya ya itu at least ngelis EP dulu dalam waktu 6 bulan ke depan lah, ngelis EP dan kemudian bikin showcase. Ya itu sih yang harapan ke depannya itu bikin showcase dulu, sama kalau bisa tiap lagu punya MV. Wih. Tepuk tangan. Siap, Mas Yoda bikinin MV-nya siap-siap ya. Oh enggak kok, saya garap sendiri kok. Udah punya tanggungan. Oh, tidak boleh di luar kontrak ya? Gitu ya. Ya saya garap sendiri kok, kebetulan saya juga videographer soalnya, jadi ya saya garap sendiri kok, aman. Keren. Ekosistemnya punya dia. Se-DIY mungkin. Kamu bisa bikin video klip? Tolong dong Wakmi dibuatin. Wakmi nih gimana nih? Tinggal diatur ya ntar ya budgetnya. Yang budget, hematnya budget. Iya, Wakmi Yang tuh punya tipis-tipis video aja. klip ini, dia udah punya konser, Bingung. dia punya showcase. Musik anti TikTok. Iya, musiknya anti TikTok. Tidak punya video klip. Ya itu makanya kalau di bandku kan setiap kalau udah mau khususnya lagu yang ini, itu kan segala macam pokoknya tak kasih dah. Untuk musiknya kalian yang ngurus, aku enggak, aku belakangan aja, aku terakhir aja. Pokoknya ntar urusan di aku pokoknya urusan visualnya aja. Jadi pokoknya musiknya di kalian aja. Makanya aku belakangan. Jadi penasaran ya. Iya, Jadi kan yang penasaran. di lagu ini aja kan yang terakhir masuk itu kan bassnya. Jadi bener-bener tak di belakangin. Jadi biar kalian aja yang ngurus, kalian yang lebih ngerti musik soalnya. Jadi kalian dulu aja yang ngurus gitu. Ya, jadi itu sih. Memang harus bagi-bagi job deh selain Betul, bermusik. betul. Karena ya ekosistem musik kan nggak cuma sekedar berkarya musik aja. Harus ada banyak yang harus ngurusin dipikirkan A, B, C. aspek-aspeknya. Betul. Keuangan segala betul. macam. Promosi. Manajer, promosi. Betul. Sih paling untuk sementara yaitu rilis EP sama bikin showcase itu dulu aja. Kita doakan Ya, kita teman-teman. doakan ya teman-teman ya, semoga semuanya terlaksana, semoga cepat bikin showcase, bikin video klip. Video klip sih aku paling nunggu. Oke, Mas. Oke. Harapanku kurang lebih sama kayak Kiko, bisa segera rilis MV dan ada showcase sendiri gitu. Terus salah satu harapan yang sudah tercapai juga Slice of Life ini mendapat respon positif gitu, meskipun baru sedikit nggak apa-apa. Oh, tapi alhamdulillah banyak yang merespon positif gitu. Gitu. Salah satu harapan yang sudah tercapai. Iya, iya. Oke. Tuh.
Itu dari aku sih. Oke, Ya. Mas Ian. Nasihat closingnya harus bagus nih. Oke, biasanya yang terakhir lucu. Iya. Berat banget ya. Kalau lucu sedih udah dua itu doang aja. Beban lagi. Harapanku di Bebek Dolphin ya apa bisa rilis karya-karya selanjutnya lagi ya kalau bisa secepatnya gitu. Bisa EP atau mungkin album sekalian mungkin ya kayak gitu aja sih kayaknya. Ya. Oke, siap. Musisi pada umumnya. Musisi pada Iya. umumnya. Ini bukan pertanyaan tapi silakan promosikan sosmed kalian mungkin lagu-lagu Oh, kalian iya. bisa Bisa didengarkan didengarkan di mana. aja, Iya. gitu. Boleh silahkan. Biar direkam nanti buat konten kan bagus itu. Iya. Jadi buat teman-teman yang misalnya belum tahu kita bisa follow di IG-nya di Pep Dolphin @dewedohru sama di YouTube. Tapi gak usah di YouTube belum ada apa-apa soalnya. Jadi di Pep Dolphin juga namanya di YouTube dan musiknya ini bisa dengerin di mana kalian biasa dengerin musik di Spotify, di YouTube Musik, di Apple Music juga bisa. Kalau di Stava nggak tahu mungkin udah ada Stava. Waptrick juga mungkin menyusul. Stava ada Waptrick. Ya sama Forshare mungkin kalau masih ada. Itu menyusul kayak antar. Dark web juga buat dark web. Di dark web ya? Ya di deep web juga kalian bisa selusuri deep web dalam Deep web juga ada. mungkin nemu. Semoga aja nemu. Di warnet terdekat. Ya. Warnet terdekat. Stava, Ben main. Jangan Dolphin lumba-lumba. kan soalnya kan. Lumba-lumba. Di warnet terdekat. Stava Iya. mungkin juga ada. Ya itu. Jadi ya itu. TikTok nggak TikTok? TikTok. Kayak belum ada. Enggak ya. Ya kita sama. Enggak kita sih. Aku soalnya sama kayak Mas Damot anti TikTok jadi. Wow. Enggak ya. Dia cuma anti musik TikTok. Anti musik TikTok. Anti musik oke. TikTok tapi main. Aku enggak anti TikTok sih, enggak anti TikTok. Cuma aku enggak TikTokan aja. Orang lagu kalian aku tadi dengar ada velocity-nya di liriknya. Gitu ya. Bener apa enggak? Iya. Velocity anti TikTok katanya. Ya kan? Velocity. Ada kan velocity-nya kan? Ada. Ih, dikira kagak. Effective dan velocity. Gue dengerin satu-satu liriknya. Ada velocity-nya. Ya, iya sih. Ya, soalnya TikTok salah satu cara buat bisa promosiin musik ya. Gitu. Jadi, ya. Tapi entar tak serahin ke Alip aja, aku nggak mau ngadminin. Nggak mau admin TikTok. Biar si Alip aja. Ya. Siap. Oke, terima kasih buat Deep Web Deep Dolphin. Web Dolphin. Semoga sukses karya-karyanya Yes. bertambah. Dan kita ucapkan juga buat teman-teman terima kasih yang sudah hadir malam hari ini Buat sekali lagi. umat Dolphin, umat lumba-lumba. Iya. Dan para basis. Para Wah, basis. Keren. Yogyakarta. Keren Yogyakarta. Dan Hidup kita para ucap. basis. Oh. Hidup para basis. Hidup para basis. Nadanya mirip itu ya. Sebentar. Kayak hidup Joko. Joko Pinurbo. Hampir kepleset, direkam lagi kan. Kita nggak boleh Tolong ngomongin disensor ya nanti barang. Bro, kita nggak boleh ngomongin pemerintah lagi bro. Kemarin udah cukup bro. Udah ya. Dark webnya udah ya. Oke, dan kita ucapkan terima kasih juga buat Mili ya. Mili tentunya yang sudah menyediakan tempat yang sangat keren sekali. Dan, Yang bisa menghangatkan suasana malam hari ini. dan Dogi Host Record. Terima kasih juga dengan Ista Kalisa. Oh ya, segera akan diputarkan di Ista Kalisa Radio. Terima kasih Mas. Buat para kalian kirim lagunya ya ke email ya. Oh musik Jogja. Musik Jogja. Oh musik Jogja juga jangan lupa. Siapa lagi Pak Duka? Musik Jogja. Japanese band. Udah. Tempatmu ya kan? CBJ. Apaan? Japanese band Jogja, Mas. Tempatmu mau disebutin kan? Apaan tempatku? Yang itu. Oke, dan terima kasih juga buat acara We Are Gonna Discover yang ke-10. Yes, 10. Terima kasih buat We Are Gonna Make It yang sudah mengadakan acara Betul yang menarik sekali. ini ya. Kita doakan acaranya semakin ada tiap minggu. Iya. MC-nya kita terus. Deal ya. Deal Oh, ya. deal. Oke, terima kasih semoga. Yang penting saya bukan Senin Selasa aja, Pak. Iya. Siaran gue soalnya. Sama hari Jumat. Oh, Iya. dan dia janji akan ngomong anime. Ya, Bukan anime. anime lagi. Sasageo.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain Sampai kesempatan. jumpa. Thank you banget. Terima kasih. Satu closing dari saya, Itamio Kanjiro. Itamio Shiro. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dari kami. Sekian, selamat malam. Wami Discover and Mili Sayida. Yo.